menyebut asmonya dengan satu demi satu. Ya karena saya tidak punya pengetahuan siapa saja yang duduk di samping saya. Acap kali kalau di Semarang saya bilang nggak penting amat beliau gitu. Cuma di sini nggak berani saya. Karena saya punya mimpi yang belum terkabul di desa Dasun ini. Pura Platok. Jadi saya akan nagih ke Jarwo nanti karena kali ketiga saya kesini ngajak beberapa kawan penyair untuk bisa mampir di warung apung. Promosi saya sejak di jalan itu nanti kita akan makan urat pelapoknya yang enak luar biasa. Itu kata Pak Jarwo. Nah, bareng untuk ke warung apung jadi urat pelapok entek. Tinggal satu porsi dan itu pun yang makan Pak Jarwo. Jadi nanti akan saya tagih itu. Nah sesungguhnya saya sungguh tidak percaya diri Pak Jarwo untuk membedah buku ini ya. Ini buku sungguh berbobot. Sampai lihat wujudnya ada udah berat ini. Wes gede, kandel gitu ya. Dasun ini aja bagi saya udah bikin saya grogi gitu. Maka saya pernah tulis di dalam akun Facebook saya ini, Mas Cari paling keren Kak negeri Indonesia. Saya belum menemukan ada aparat desa masih muda dan menulis buku tentang desanya dengan sangat komplit macam ini dengan basis penguasaan dan kompetensi ilmu sejarah yang mumpuni. Dosennya aja nggak mampu bikin buku. Iya, dosen berhasil gitu. Ya, bukan dosen yang berhasil hidup. Mahasiswanya bisa ini mahasiswanya melampaui dosennya luar biasa dan dia melampaui dosen bukan karena dosennya pinter untuk tidak bilang goblok gitu loh. Artinya dari desa kecil, setahu saya kan penduduk Dasun ini kurang lebih 400 kepala keluarga ya Pak Jarwo ya. Kalau dibikin rata-rata satu kepala keluarga itu 5 jiwa aja, baru 2000 jiwa di desa ini. Desa kecil ini. Saya tanya nggak ada dukuhnya. Ya. 2021 1000 baru Pak. Nah, tapi muncul kemudian karya yang bagi saya luar biasa. Jadi kok saya yakin belum ada cari lain macam ini. Jadi sampean boleh ini makhluk langka yang perlu jenengan perlu lestarikan. Jadi bukan hanya terumbu karang yang perlu sampean lestarikan, Iksan ini perlu jenengan lestarikan. Nah itu tahun ya 2020 Desember. Nah setahun berikutnya saya memperoleh kejutan ulang buku yang lebih berbobot. Pirang kilo gitu. Dengan ketebalan lebih tebal dari buku yang kecil ini, dan kalau Anda bikin buku ini dengan format seperti ini 2 kali lipat akan menjadi 800-an halaman. Sing arep maca wis dhisik. Maka pilihan format gede ini sebetulnya agak nggak strategis bagi buku gitu ya. Karena kalau mau dipasang di rak buku ya dengan tampak punggung semacam ini sudah bulian ya. Tapi justru karena mengganggu ini, buku ini menjadi penting bagi saya. Buku yang nggak mengganggu itu nggak penting gitu loh. Buku yang nggak mengganggu itu nggak penting. Nah buku ini mengganggu betul. Cuma ya itu loh, kok mepet nemen gitu loh. Hari Kamis saya di WA lewat istri saya, Senin harus bedah. Lah emangnya aku mulai kan bisa moco dan saya Pak Camat, Pak Kepala Dinas. Saya tidak cukup punya kemampuan untuk membaca komplit ini dalam waktu hanya Jumat 1 minggu. Memangnya aku yang-jangan apa? Gitu. Loh, saya ngomong istri. Enak aja.
Tapi saya sudah membaca buku ini ketika dulu saya diminta untuk memberi pengantar. Artinya yakinlah saya sudah membaca seluruh isi buku ini. Nah, maka sesungguhnya saya malu, saya grogi, ya, harus membedah buku ini. Buku ini ditulis oleh anak muda usia 22 tahun, sekarang 23 tahun. Lah aku ki umur 23 iki ngopo? Bikin novel. Belum, 23 tahun tuh kerjaan saya masih nyolong jagung. Nyolong singkong, terus nggak urus karo kampungnya. Iya. Boleh besusul. Iya. Jujur, 23 tahun saya belum berpikir bahwa suatu kali saya harus bisa bikin buku macam ini. Buku saya jauh lebih banyak dari buku Iksan, dari buku Angga, tapi buku-buku yang bukan buku macam ini, buku-buku yang ecek-ecek lah gitu. Ya, ecek-ecek gitu. Menghadapi buku setebal dan sebobot ini ngeper saya. Jadi yang sebetulnya lebih tepat bedah itu ada Mas Suhadi, ada Mas Pop, ada Mas Pop ini. Mas Pop ada. Mereka ini yang jauh lebih kompeten sebetulnya untuk membedah buku ini, karena mereka ini tinggal di kawasan yang sangat mereka pahami. Jadi nah kira-kira Mas Angga ngapusi mereka tahu lah gitu. Saya nggak cukup punya kemampuan untuk mendeteksi apakah Angga ini ngapusi atau tidak. Nanti warga Dasun yang paham. Maka yang saya bayangkan kemudian bukan untuk memuji-muji buku ini, karena ketebalannya dan bobotnya aja udah cukuplah itu sebagai pujian gitu. Dari sisi fisiknya aja udah ngeper saya, nggak mungkin saya bisa bikin buku setebal ini dengan keseriusan kerja yang luar biasa. Tentu ini bukan kerja individual, ya, ada tim yang membantu, dan koordinasi itu bukan sesuatu yang mudah di hari-hari seperti ini. Ya. Angga pinter banget mengelabui kakaknya, kalau di rumah kelihatan hanya turu main HP, tapi kemudian setahun berikutnya jadi buku macam ini. Hati-hati sampai kelak saya dulu kan Angga jadi kepala desanya. Lalu Eksan jadi carinya terus, tadi ada. Jadi kepala desa, jadi perintah Radi. Siap dan. Nah tentu saja buku ini tidak akan terwujud kalau nggak ada kepala desa yang gila macam Pak Darwo. Ini kepala desa, saya temui beberapa kepala desa di berbagai tempat yang gila macam Pak Darwo. Justru kita butuh kepala desa yang gendeng macam ini. Kalau kepala desa yang biasa aja, terus koken gitu loh. Ya, terus koken. Kita butuh kepala desa yang punya keberanian melampaui batasan-batasan tertentu gitu ya. Berkesan kurang ajar, kadang-kadang melawan aturan, ngaturi kepala dinas, Pak Camat barang tanpa surat, itu kan kurang ajar ya. Birokrasi terjang menonton sampai dipaksa cinta kok. Pak Camat kok dipaksa cinta ya, kurang ajar bener itu. Tapi kepala desa macam ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita yang seringkali sudah demikian membuat kita jadi jenuh gitu loh. Karena di situ muncul kekurangan ajaran, itu muncul lalu kreativitas yang menjadi hasilnya. Yang saya bayangkan Mas Angga, Pak Jarwo, Mas Iksan dan dulur-dulur di Dasun, saya berharap betul, membayangkan betul bahwa nanti akan ada belasan buku dari sini yang bisa beranak pinak. Dari buku ini muncul satu buku tentang mainan anak, satu buku tersendiri. Di situ dijelaskan bagaimana mereka bermain, peralatannya, bagaimana mereka membuat, bagaimana kemudian filosofi di balik permainan itu, lalu kemudian manfaatnya di kelak kemudian hari, bagaimana tadi dengan utarakan. Lalu kemudian ada buku lagi tentang kuliner Dasun, buku lagi tentang mata pencaharian. Saya hitung tadi ada lebih dari hampir 15 buku bisa lahir dari buku ini. Ini luar biasa. Gitu loh. Maka saya bayangkan kemudian yang bekerja tidak hanya Mas Angga, tapi kemudian teman-teman lain, ada Mas Ari dan lain-lain, itu akan juga bekerja, atau kalau mungkin ditulis secara kolektif gitu loh. Maka dari saya bilang di dalam pengantar saya, sesungguhnya pengantar itu udah pujian kok, maka saya di sini tidak akan memuji lagi.
mahal pujian saya itu. Yang saya coba korek kemudian beberapa hal kecil yang tertangkap saat saya membaca setelah berupa buku. Misalnya kalau jenengan tadi bilang kepes dibikin dari bambu, saya kok ragu lihat fotonya. Plastik toh, gue cuma ngapusi gitu loh. Ya, gue cuma ngapusi gitu loh. Loh, kejujuran itu harus menjadi basis kepenulisan. Jadi buku ini Mas Angga, kelak juga harus Anda bertanggungjawabkan di padang mahsyar. Gue jangan main-main, gitu loh. Wong awake dhewe iki uripe ora iso endo sama pengawasan Gusti Allah. Sampai arep ngapusi, arep korupsi, arep opo, bertanggungjawabkan kelak di padang mahsyar kalau sampean sanggup. Nah, jadi kelihatannya kecil, tapi saya bayangkan kemudian ketika di sini ada buku tentang ada kepes dia. Kemudian ada produksi kepes dasun. Ya, jadi jangan sampai kemudian perahu yang digunakan sedulur-sedulur nelayan di dasun itu diproduksi di sarang. Dan itu yang terjadi. Iya kan? Tapi kemudian sekarang saya tadi sudah melihat ada perahu belum jadi. Artinya sudah ada mulai produksi perahu gitu. Karena dulu dasun itu galangan kapal. Jadi sebelum kenal Iksan ini saya sudah kenal nama dasun, tapi belum tahu bahwa dasun di sini. Dasun ini dulu galangan kapal sudah sejak zaman Mojopahit. Jadi Anda bayangkan ini desa tua dan punya riwayat yang luar biasa. Kalau Anda paham, kapal Mojopahit itu kapal yang berbeda dari kapal-kapal negeri lain, misalnya dari Tiongkok gitu yang mengarungi lautan luas. Kapal Mojopahit itu sudah dirancang sedemikian rupa dengan memperhitungkan selat-selat. Iya. Maka ramping dan kecepatan itu menjadi perhitungan, dan itu bukan hal yang gampang bikin kapal macam itu. Karena kapal-kapal Mojopahit itu juga harus mampu mengangkut tentara ratusan, ribuan, puluhan ribu. Maka kemudian ada konvoi kapal yang begitu banyak membelah lautan. Tapi pada titik tertentu kemudian mengangkut rempah-rempah dari tanah Maluku ke Pulau Jawa. Jadi pada masa lalu perdagangan rempah-rempah itu harus lewat Lasem, Tuban sebagai pelabuhan Mojopahit, kan gitu. Nah, riwayat masa lalu ini jangan hanya menjadi kebanggaan kosong pada hari ini. Kalau tentu saja saya tidak membayangkan kemudian di dasun galangan kapalnya dihidupkan, tapi paling tidak pemenuhan kebutuhan perahu nelayan dasun itu diproduksi di dasun. Insya Allah pada tahun-tahun depan gitu. Dengan kesadaran bahwa lautan luas itu sudah dikuasai dulu oleh kapal buatan dasun, misalnya kayak gitu. Nah, mulai dari hal kecil kayak kepes, mbok wingi atau tenanan gitu, nggak kepes soko pring lebih dipoto gitu, orang kepes soko plastik gitu kan, coba ngapusi meripat. Lah, ngomongnya produksi kutu, sampai udah ngomongin sampah plastik, sampean masih pakai kepes plastik dan mengunggahnya lalu nganggep seolah pembaca nggak ngerti nak plastik lho, ini ngapusi Mas Angga. Gitu. Lho ini ngapusi, ampun jujur mawon. Gusti Allah lho sampean musnanune lho ya. Pertanggungjawabannya kalau Gusti Allah lho, orang karo Pak Camat lho. Karo Pak Camat mah gampang dibanding kurang lato wis manggut-manggut itu. Tapi Gusti Allah nggak bisa sampean suap. Ya. Landasannya kejujuran aja. Nah, kemudian yang belum disinggung secara yang agak terlupakan barangkali teknologi. Di dalam semua anasir budaya yang Anda ungkap menjadi kekayaan kultural dasun, di situ ada teknologi. Teknologi jangan kemudian semata-mata Anda bayangkan sehinggawe satelit, sehinggawe HP, sehinggawe motor, mobil. Teknologi juga termaktub di dalam pembuatan rumah,
teknologi termaktub di dalam kuliner, ya, ibu-ibu itu tidak akan masak dengan bumbu sembarangan, ya, mesti milih dan milah sayurannya yang bener, ya kan, lalu bumbunya tepat, ukurannya tepat, proporsinya, jangan asem kok diwenehi periksa, kok diwenehi kencur, ini kan orang jangan asem misalnya kayak gitu, proporsi yang tepat, bumbu yang tepat, bahan yang tepat, itu di dalamnya ada teknologi. Kita setiap kali menyepelekan hal-hal yang keseharian itu dan menganggap di dalam keseharian itu tidak ada teknologi. Lalu kita dengan gampang kemudian dipikat atau dibujuk oleh makanan yang berasal dari negeri jauh, lalu kemudian kita anggap lebih modern. Maka anak-anak kota macam di Semarang misalnya atau di Rembang aja, anak muda barangkali lebih senang kongko di tempat McDonald, Kentucky Fried Chicken. Sesungguhnya itu makanan-makanan dari negeri jauh yang sampah itu, junk food istilahnya, makanan sampah. Saya tidak pernah didik atau ajak anak saya untuk makan di Kentucky Fried Chicken. Kalau mau makan ayam, ning mbok berek, ayam kalasan, atau ning gone lontong tuyuan gitu loh. Itu produk kita. Kita harus punya kebanggaan terhadap produk kuliner kita. Di situ ada teknologi, di situ ada filosofi. Makanan barat itu nggak punya filosofi. Ayamnya ayam gawean pabrik, panganannya gawean pabrik, kan gitu. Maka yang bisa dikonsumsi hanya dada dan paha. Iya, karena apa? Jeruannya dilebur lagi jadi makanan unggas lagi, jadi makanan babi bahkan. Maka disebut junk food. Di negeri asalnya di Amerika. Bahwa diri kok kepilot itu untuk kemudian jadi gaya makan Kentucky Fried Chicken gitu. Lalu ayam goreng lokal diberi julukan fried, kan gitu. Iya, latah gitu. Dasun Fried Chicken misalnya kayak gitu. Dan bahkan nama-nama macam ini ke Inggris kayak gini juga sampai ketularan. Dasun apa tadi? Heritage Society. Udah sampai ini ngomong karo sapa to? Belum saya Pak Demunanto nggak paham gue. Aku nggak paham kok. Kita kok nggak bangga sih dengan bahasa kita gitu loh. Terus sampai kok ke Inggris kok nak tak jauh ngomong Inggris sampai mudeng nggak mas sampai. Gue paling ngomongnya little I can gitu kan. Sidik-sidik aku yang ngerti kan gitu. Kalau lah sampai mau pakai bahasa Inggrisnya itu di dalam kurung saja. Itu loh, komunitas apa misalnya Pusaka Dasun, dalam kurung Dasun Heritage Society. Aku nggak yakin sampai disebutkan dengan benar gitu. Iya kan? Society opo, heritage opo. Lo kok sampai bikin jarak dengan masyarakat sampai sendiri ki ngopo? Pengen gagah ning jowo. Wis pengen gagah ning ngapusi. Jare kopring dibeli plastik. Lho ki resikonya sampean ngundang aku ngono. Lah aku kok kodane muji-muji sampean tok ya ngopo? Enggak, saya nggak mau bangun. Tugas sampean yang bangun. Ya aku mau bangun dasun, sorry toh ya. Enggak, ini gitu, harus ya. Jadi basisnya kejujuran. Nah, maka saya bayangkan kemudian ketika ada 15-an buku sebagai anak-anak dari buku ini, kemudian ada hal yang belum terungkap, misalnya tambahan buku baru lagi tentang teknologi yang terkandung dalam semua anasir budaya, dan ada yang belum diungkap juga, bahasa dialek Rembang, Blora itu dialek yang khas, yang kaya. Dan saya punya keyakinan bahkan ada istilah-istilah di Dasun yang tidak dikenal di desa lain. Kenapa? Karena Dasun desa di ujung utara, di tepi pantai, tentu akan berbeda dengan desa di Rembang yang ada di Gunung, di Pamutan, yang tidak mengenal istilah-istilah yang khas di Dasun, terutama tentang pekerjaan, tentang aktivitas golek iwak, gawe garam. Iya, itu loh. Nah,
Bahasa Inggris meneh gayane ya. Niku kekayaan kita Pak Jarwo, bahasa ini. Iya. Nah makanya. Nah ini belum tergarap itu. Ya. Bahasa ini belum tergarap sebagai produk budaya. Di dalamnya ada teknologi di dalam bahasa itu. Jangan lihat aja. Pak Camat pamer gambar tuh. Iki nak Pak Camat orang traktir aku liwat Semarang balani ya. Iya. Aku ngejak kanca-kanca. Jenengan apa kayak Pak Camat ya? Lewat Semarang udah di traktir ban apa ora platok dalangi wae mobile. Jadi bahasa Mas Angga ini salah satu anasir kunci dari kebudayaan. Dari bahasa karakter manusianya akan terlihat. Dari bahasa kekayaan kulturalnya akan terlihat. Di tempat-tempat lain ketika ani-ani sudah tidak terpakai, kata itu hilang. Luku ketika di satu wilayah pertanian tidak lagi pakai luku itu hilang. Dan anak-anak kita hari ini nggak ngerti apa itu luku. Opo kui garu, ya. Nah di sini itu masih hidup alat-alat itu. Maka bahasa khas Dasun yang berbeda meskipun dalam rumpun dialek Rembang yang juga mirip dengan dialek Blora itu perlu diawetkan dalam bentuk buku tersendiri. Saya kira itu dulu deh. Nanti ditanya jawab ya. Ada satu lagi yang pengen saya utarakan. Dulur-dulur penduduk Dasun jangan mau deh kemudian menerima mentah ini sebagai sesuatu udah final. Loh ya, udah final. Lalu kemudian segala sesuatu yang ada buku ini sudah benar. Jenengan berhak untuk memverifikasi, jenengan berhak untuk menilai, jenengan berhak untuk membaca ulang. Maka saya bayangkan kemudian di RT ini menjadi kajian, ada diskusi, ngundang Mas Angga sebagai penulisnya. Lalu ada misalnya kritik, aku bingira ngomong ngunui, lah kok ditulis ngunui piye? Loh iya, itu perlu gitu loh. Kita bangun rasa percaya terhadap pemerintah desa, terhadap segala sesuatu di dalam kehidupan bersama itu dengan cara seperti itu. Kalau Mas Bambang tadi bilang trust, bahasa Inggris mana itu? Rasa percaya itu diwujudkan dengan keterbukaan. Ketika Mas Angga punya kesediaan untuk dikritik di RT berapa RT non saya ubah tahu 3 RT lo nggak oke kok. Maka diagendakan bedah buku di RT 1, 2, 3. Lalu kemudian warga RT-nya punya kesediaan untuk membaca buku ini dan kemudian merevisi. Kalau memang ada yang keliru, itu akan elok gitu loh. Maka Dasun ini akan punya kesediaan untuk apa yang direkomendasikan Mas Angga menjadi menemu signifikansinya, menjadi apa ya, menemu semacam ya memang kudu ngono gitu loh. Wong ki kanggo awake dhewe kok, mosok ngapusi gitu loh. Sampai ngapusi iki kanggo wong liya wae. Ning aja Gusti Allah ya pirsa kan ngono to. Jadi ketoke sepele gur gawe buku. Ning bertanggung jawabane nganti mati. Aku ora ngancam Gusti Allah sampe Angga, kowe kok gawe kepes nganggo plastik jaremu nganggo pring karepmu piye? Rentetannya begini Pak Jarwo. Ketika kepesnya dari bambu, lalu ada warga yang memberi kesadaran dengan bina, diberi modal dari dana desa. Saya kira skema itu bisa lah ya. Lalu ada warga yang 1, 2, 3 bikin kepes produksinya dan dibeli oleh nelayan sekampung. Maka ada perputaran uang yang orang betul-betul. Ketimbang untuk beli kepes keluar, uang dari Dasun keluar. Neng nak duit sing dibantu modal oleh desa, lalu nanti dikembalikan entah piye carane, diutangi tapi dengan tanpa bunga misalnya,
lalu warga desa itu bikin kepes, dibeli dulur-dulur sak kampung, maka uang itu berputar di Dasun, nggak keluar-keluar. Dan satu, tidak ada sampah plastik yang secara akumulatif akan membahayakan kehidupan kita, karena plastik itu butuh waktu paling tidak 100 tahun untuk bisa terurai kembali bercampur dengan tanah. Itu sampai ini problem besar loh, justru karena di sini, karena ada buangan sampah dari hulu. Sampai resik kali ini sampai tak ada sersi itu baru ada sampahnya kok dulu tekan gone Pak Aswadi kan buangin gone kono to. Saka Gunem Pamoton itu kan milinir ini to. Kayak Mas Wadi kandhani kae. Dadi aja kok eksan tok sing kudu ngresiki kali ini ning nggon wong saka Gunem saka Pamoton iki kudu ngresiki mak wae buang sampah ning kali sak penake kan gitu. Belum lagi nanti ada sampah kiriman dari laut. Karena arus laut yang membalikkan sampah dari tengah lautan itu ke darat. Jadi Dasun ini punya tugas besar. Dan harus dikurangi pemakaian plastik itu dengan cara-cara kreatif seperti itu. Maka kemudian ya tentu saja nggak bisa bikin jaring dari bambu. Saya luar biasa sampai ya. Nah, kesadaran untuk memelihara ekologi, uang hidup kita yang sudah Tuhan berikan. Maka sebetulnya ada ayat yang kiai saya memberikan tafsir yang berbeda dari banyakan kiai yang lain. Dulu ada ayat, Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Tapi tafsir atau terjemahan yang lebih tepat adalah Tuhan tidak akan mengubah kenikmatan yang Tuhan karuniakan pada satu kaum itu kecuali kaum itu yang mengubahnya. Loh, Gusti Allah maringi awake dhewe kundung kendemi mangsane fungsine nggo deleng-delengan tok. Kok sampean ku mau wani ngubah kendeng dadi pabrik semen. Wis wani kok karo Gusti Allah. Lho ki Ganjar lho ki ya. Aku ora urusan ana kepala dinas. Wani temen Ganjar karo Gusti Allah gitu loh. Tuhan memberi kenikmatan berupa lautan begitu luas dengan keanekaragaman biota laut yang luar biasa. Tapi manusia mengubahnya menjadi bencana karena apa? Ono jaring troll, ukat harimau, nganggo bom. Lalu terumbu karang rusak. Nah, saya yakin itu nggak dilakukan oleh nelayan Dasun karena mereka nelayan tradisional. Ora kaya cukong-cukong sing nganggo jaring troll. Sing rusak berarti ora nelayan Dasun. Oke, wis bijine apik sih, gitu loh. Tuhan memberi kita kenikmatan berupa hutan yang sebegitu luas dengan keanekaragaman yang hayati yang luar biasa. Hutan itu terbentuk ribuan tahun. Tapi manusia mengubahnya menjadi kebun monokultur sawit. Ning Blora Jati werang nyugeke rakyat kok. Blora selalu dibilang menjadi daerah miskin, itu kabupaten tempat saya berasal. Padahal kan enggak. Blora itu kaya luar biasa, Mas. Jati karo Lengogas. Tapi rakyatnya kok miskin. Ya karena bupati ini geblek ket biyen nganti saiki kan gitu. Loh iya, nak pinter. Sebelum duit itu dibawa ke Jakarta harus ada sekian persen masuk ke APBD gitu loh. Kok piye carane? Itu amatan undang-undang kok. Amanat undang-undang itu. Ya, kalau nggak bisa ya jangan jadi bupati. Jadi camat saja. Tinggal ngopi. Pokoknya nggak tak takik lah kowe. Mameri gambar kewanen. Mangsane. Nah, hal-hal ini yang harus menjadi perhatian. Maka buku ini sesungguhnya kerja besar bagi Pak Jarwo yang masih jadi kepala desa nanti. Angga ini kurang aja sih. Tanam wani merintah lurah lewat bukunya. Dan warga harus mendukung Angga. Jangan dukung Pak Jarwo. Dukung Angga agar Pak Jarwo bekerja berdasarkan ini gitu loh. Maka saya bayangkan diskusi di 3 RT itu berjalan, lalu warga berkesempatan dan berdaya juga untuk mengoreksi kekeliruan yang sangat mungkin Mas Angga lakukan, dan itu wajar.
bocah umur 23 tahun ya, aku zaman semuanya saya nyolong jagung kok Angga udah bikin buku sedasar ini gitu loh. Maka harus juga diapresiasi dengan kesungguhan dari kawan-kawan sekampung untuk melihat kalau ada yang perlu ditambahkan, dikurangi, lalu kemudian ada revisi, maka menjadi dokumen yang luar biasa. Yang sampai kapanpun akan tetap menjadi kekayaan kultural Dasun. Bagi saya luar biasa. Tak ada kata lain untuk mengatakan apresiasi sepenuhnya bagi seluruh warga Dasun yang memungkinkan buku ini tertulis. Jadi kalau warga Dasun nggak punya kesediaan, nggak punya kolega, orang legolilo untuk diwawancarai, untuk didatangi, untuk direpoti, untuk dipintai bantuan, nggak akan ada buku ini. Buku ini penulisnya memang Mas Angga, tapi ini produk kerja kolektif seluruh warga Dasun. Maka apresiasi saya, penghormatan saya bukan semata-mata kepada Mas Angga dan Pak Jarwo, tapi kepada seluruh masyarakat Desa Dasun. Dasun sudah memberi contoh, maka saya bayangkan Dasun akan menjadi mercusuar bagi desa-desa lain untuk berbuat bersama, ya, lalu membantu dari desa lah kemakmuran itu bisa terwujud. Ojo KPKP dipasrahkan pemerintah pusat, gitu. Engkau jadi manja jenengan, jadi keset gitu. Pemerintah pusat itu spend, tukaran ya spend kan. Yang ning iso pun wae lah, yang penting gitu. Tetap kerja saya kok kapti gitu, ning ora ngapusi kan ngono. Berat Mas ngapusi Mas. Engko suwe ning gone pintu gerbangnya pada masar gitu Mas. Dan aku ora iso nulungi gitu loh. Ora iso nulungi. Maka kewajiban saya ketika diminta bedah ya ngelingke gitu. Barangkali nanti plastiknya ya oke gitu kan. Kira-kira itu dulu. Syukur bakin menawi panjenengan sedaya mangke nggadhahi kentek, nggadhahi kalegan kangge wicara ugi dumateng para menika lan kula nyuwun pangapunten bilih wonten pangucap kula tingkah kula ingkang boten keranani penggali panjenengan sedaya. Nuwun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.